Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksanul Afiani dengan NIM 2348401004 Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu golongan antibiotik. Yang pertama ada ampicillin. Nama obat ampicillin trihidrat, golongan antibiotik penisilin. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Diindikasikan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan, saluran kemih, dan kelamin yakni gonore tanpa komplikasi septikemia dan meningitis yang disebabkan bakteri gram positif atau negatif. Kontraindikasi: pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap penisilin dan derivat penisilin lainnya. Efek samping: gangguan gastrointestinal berupa mual, muntah, atau diare. Yang kedua ada cefradoxil. Nama obat cefradoxil monohidrat kapsul 500 mg, golongan antibiotik cefalosporin. Mekanisme kerja yaitu obat ini bekerja dengan cara mengganggu kemampuan bakteri saat membentuk dinding sel dari bakteri yang masuk ke tubuh. Indikasinya untuk infeksi kulit, saluran kemih, abses jaringan lunak, selulitis, faringitis, telinga, infeksi telinga, serta infeksi pasca operasi. Kontraindikasinya: penderita yang mengalami alergi terhadap golongan obat cefalosporin pemberian cefradoxil juga perlu diperhatikan pada penderita yang memiliki riwayat alergi terhadap golongan penisilin. Efek sampingnya yaitu dapat melibatkan berbagai sistem antara lain saluran pencernaan, disfungsi hepar, genitalia, serta reaksi hipersensitivitas yang dapat mengancam jiwa. Yang ketiga, gentamicin. Nama obat gentamicin sulfat, golongan antibiotik aminoglikosida. Mekanisme kerjanya yaitu obat ini bekerja dengan cara mengganggu proses produksi protein yang dibutuhkan untuk membangun dinding sel bakteri. Dengan begitu, dinding sel bakteri menjadi rusak dan bakteri akan mati. Indikasi gentamicin adalah infeksi kulit ringan yang berhubungan dengan beberapa kondisi kulit seperti eksim, psoriasis, luka bakar, lecet, ataupun luka-luka lain. Kontraksi indikasi gentamicin adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap aminoglikosida. Hati-hati penggunaan gentamicin pada individu dengan gangguan fungsi ginjal dan perforasi membran timpani. Efek sampingnya yaitu salep gentamicin yang mungkin terjadi adalah akibat pemakaian gentamicin krim atau salep adalah kemerahan dan gatal di area kulit yang diolesi obat. Yang keempat ada tetrasiklin. Nama obat trifasiklin, tetrasiklin HCl 3%, golongan antibiotik. Tetrasiklin. Mekanisme kerja: tetrasiklin bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di kulit seperti impetigo. Indikasinya pengobatan infeksi pada permukaan kulit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap tetrasiklin. Kontraindikasi: tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap tetrasiklin. Efek samping: terdapat kulit kering, ruam, dan gatal. Yang kelima ada eritromycin. Nama obat eritromycin 250 mg, golongan antibiotik makrolida. Mekanisme kerja yaitu bekerja dengan cara mengikat subunit 50S dari ribosom bakteri sehingga menghambat translasi. Dengan demikian, sintesis protein akan terganggu sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat. Indikasi: mengobati infeksi bakteri di bagian tubuh seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, dan difteri. Kontraindikasi: pemberian erythromycin atau eritromycin adalah jika terdapat riwayat hipersensitivitas dengan obat ini dan peringatan penggunaan obat ini pada pasien dengan gangguan irama jantung dan fungsi hati. Efek samping yaitu diare, mual, sakit perut, muntah, hingga kehilangan nafsu makan. Yang keenam ada chloramphenicol. Nama obat cholensetin, golongan antibiotik chloramphenicol. Mekanisme kerja: bekerja dengan cara membunuh bakteri di dalam tubuh dan mencegahnya tumbuh kembali.
Indikasi demam tifoid, batuk kering, brusellosis, rickettsiosis, pneumonia, bronkopneumonia, infeksi pada saluran kencing, dan infeksi organisme yang sensitif. Kontraindikasi tidak boleh diberikan pada pasien dengan kondisi hipersensitif dan anemia. Efek samping pada penggunaan kolasentin yang mungkin terjadi adalah 1. Depresi sumsum tulang, 2. Anemia aplastik, 3. Tekanan saluran pencernaan reaksi hipersensitivitas. Yang ketujuh ada ofloxacin. Nama obat ofloxacin tetes telinga, golongan antibiotik, quinolone. Mekanisme kerja ofloxacin tetes telinga bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri penyebab infeksi. Indikasinya otitis media suppurativa kronis atau MSK dan otitis eksterna. Kontraindikasi adalah pasien dengan kondisi hipersensitivitas terhadap fluoxacin. Efek sampingnya terdapat nyeri telinga dan gatal. Yang ke-8 ada clindamycin. Nama obat clindamycin 150, golongan antibiotik, golongan lain-lain. Mekanisme kerja yaitu clindamycin bekerja dengan cara memperlambat dan menghentikan perkembangbiakan bakteri. Indikasinya indikasi infeksi pada saluran nafas atas dan bawah, kulit dan jaringan lunak, infeksi pada gigi, osteomyelitis, otitis media akut, infeksi anaerob. Kontraindikasi pemberian clindamycin adalah adanya riwayat hipersensitivitas terhadap clindamycin dan lincomycin serta adanya riwayat kolitis. Efek sampingnya terdapat yaitu urtikaria, ruam kulit, pruritus, gangguan saluran pencernaan, ikeretik, perubahan hematopietik.